Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mulutnya nggak apa-apa makan. Kupingnya yang kesini, kupingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus keluarga besar almarhum Uyut ini ya, Botan bin Sainjan dan almarhumah Ibu Basariyah binti Abdul Halim. Semuanya anak cucunya yang hadir, insya Allah selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, kompak selalu, cuannya banyak. Tahun depan biar ketemu lagi haul. Amin. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu Bapak Ustadz Haji Mardi MPD, Bapak Haji Mahfuz, Ketua Panitia Bapak Rohadi, Bapak Haji M. Antra, Bapak Haji Muhammad, Bapak Ustadz Dahlan, Bapak M. Nur Ali, Bapak Saifullah, dan Bapak RT 08 yaitu Bapak M. Timin. Hadir semua ya, komplit. Tenang Bu, jangan ribut ya. Kebagian semua. Kan saya bilang tadi apa? Matanya ke sini matanya. Ya, mulutnya boleh apa? Boleh nyaplok mulutnya. Para ibu sekalian, para bapak, alhamdulillah keluarga besar Uyut Botan ya, kata saya biasanya di kuburan ini ya, tapi alhamdulillah pindah kemari deh ya, enakan di sini kata saya daripada di kuburan. Alhamdulillah keluarga besar Uyut Botan ini masih ngundang saya ketemu lagi tahun ini ya. Saya kaget lah, ini masih nyambung lagi. Alhamdulillah tahun depan panjang umur Bu ya, bisa ketemu lagi haul Uyut Botan tahun depan, amin. Ayo Pak, jangan ribut Bu. Ayo. Lah ini masuk TikTok, mantel viral ini. Keluarganya Uyut Botan berebut besek haul. Ya. Nah, tenang, ntar kalau nggak kebagian bilang sama siapa tadi ketua panitia Pak Rohadi ya. Bapak Ibu sekalian,
Dengerin dulu, dengerin. Bapak Ibu sekalian, hari ini menyambut Ramadan datang. Uyut Botan dan istri dan terus semua yang dihaulkan hari ini, mereka yang di alam kubur seneng. Jangankan Uyut Botan, Bu, yang hidup aja tuh seneng ketemu besek ya. Yang dapat besek seneng nggak? Nah, kalau dapatnya 2 seneng banget. Oh, yang dapatnya 3 apalagi. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Yang hidup aja dapat besek seneng. Ya, yang hidup aja dapat besek apa? Seneng. Itu belum dilihat isinya itu. Ya, kira-kira ayam hidup apa ayam mati itu? Ayam mati pada berebut ya. Itu ada yang videoin itu. Videoin apa itu berebut itu? Biar masuk TikTok itu. Dah, terus ayo. Dah, ada video ini. Biar masuk TikTok. Uyut Boton berebut besek gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini gambaran Uyut Botan bahagia. Ya, Ibu Basariah di alam kubur bahagia karena anak, cucu, mantu semua kumpul. Mereka yang hidup dikasih besek aja pada seneng, apalagi kalau dikasih duit nih. Pulang dikasih duit 100.000 seneng nggak? Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, Uyut Botan dan Ibu Basariah di alam kuburnya senang karena dikirimi banyak hadiah. Apa dikirimin apa? 1, zikrullah, tadi istighfar ya. Astagfirullahalazim liwalidayya walahum. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ayo, ini masih berebut besek baik nih. Udah Bang, itu Bang, udah Bang. Nah, ke depan. Kayaknya suara saya kalah sama besek ini ya. Yang gak ada suaranya, besek diem doang dia, gak ada suaranya. Bapak Ibu sekalian, istighfar yang kita baca di tempat ini, 1, mengampuni dosa orang yang kita haulkan. Alhamdulillah. Yang kedua, menutup aib kekurangan orang yang baca. Punya nggak kekurangannya? Punya nggak aibnya? Punya. Setiap orang punya kekurangan. Setiap orang punya aib. Tapi karena kita beristighfar, jadi istighfar yang kita baca itu menutup kekurangan kita. Maka kita yang hidup sering-sering apa? Beristighfar. Yang mati dosanya dihapus dengan istighfar. Yang hidup kekurangannya ditutup dengan apa? Istighfar. Ya, alhamdulillah. Udah itu Bang Kumis. Masih berebut besek kalau di belakang. Ya. Jadi hari ini Uyut Botan dan Ibu Basariah senang karena Allah ampuni dosanya, Allah tutupi kekurangannya, Allah hindarkan dari siksa kubur. Dengan sebab apa? Istighfar. Ya, maka jangan bosan-bosan Bapak Ibu sekalian.
tiap hari habis sholat astagfirullahalazim li walidayya walahum gitu. Biar apa? Uyut Botan, Ibu Basaria dan semua yang dihaulkan di alam kubur Allah angkat, dosa-dosanya Allah ampuni, kekurangannya Allah tutup. Ya. Yang kedua, di tempat ini apa yang dikirimi buat orang yang dihaulkan? Yasin. Ya. Orang yang baca Yasin, dosanya Allah hapus, Allah ampuni. Baik yang baca maupun yang diniatkan. Jadi Uyut Botan ini alhamdulillah, dengan sebab kita duduk dibacain Yasin, dosanya diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan apa? Sholawat. Di majelis ini tadi dibacain sholawat. Apalagi yang baca rawi suaranya enak. Saya pengen pules ya. Enak. Jangankan sholawat, kisah maulidnya Nabi dibaca di tempat ini. Apa jaminan Nabi? Kata Nabi apa? Aksiru as-salata alayya. Perbanyaklah kamu baca sholawat kepadaku. Fa inna sholatakum nurun lakum fil qabri. Jadi sholawat yang kita baca itu jadi cahaya di alam kubur. Yang kedua, nurun ala sirat. Sholawat yang kita baca, dia akan jadi cahaya ketika kita jembat di atas sirat. Dan yang keempat, nurun fil jannah. Sholawat itu menjadi cahaya masuk kita ke dalam surga. Jadi orang-orang yang di alam kubur, Bapak Ibu sekalian, dapat kiriman sholawat kita di majelis ini, alam kuburnya dikasih cahaya terang. Ya, alhamdulillah. Makanya itulah yang membuat Uyut Botan bahagia, karena kuburannya bersinar. Ayo coba kita sholat bareng-bareng. Sallallahu ala. Ayo Bapak Ibu. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala. Sallallahu. Semangat biar kuburannya bersinar, bercahaya. Hu'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi biar ganjil ya. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Ini semua akan nyusul mati enggak? Mati. Tahun lalu hadir haul. Tahun ini orangnya udah ada di alam kubur, ada? Ada yang nyusul. Tahun lalu hadir sini, tapi tahun ini udah dalam kubur, ada? Tahun depan tahun depan ini ada yang nyusul ya. Apa yang di depan, apa yang di belakang ya. Kalau pengen kuburan kita terang, jangan tinggalkan sholawat ya, terutama yang sudah dalam kubur noh. Dia lagi ngeliatin baik, alhamdulillah cucu gua, anak gua, mantu gua kumpul kompak, seneng dia, ketawa gembira, ya.
dikirimin cahaya oleh malaikat. Malaikat datang bawa nampan gede, isinya cahaya. Kata malaikat, Botan, 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 bangun, bangun, bangun. Nih, anak mantu cucu lu bawa cahaya. Ya, sampai tahun depan cahaya itu masih bersinar. Makanya kalau diajak haul jangan bekia-kia, jangan bol kuning buntut gasir. Ya, kalau buat haul kasih yang terbaik, jangan ngasih jeruk preket. Preket mak yang hidup aja nggak doyan, apalagi yang mati, Bu ya. Nih coba saya tanya, mendingan ngasih jeruk preket 10 kilo apa nyari ngasih jeruk yang bagus 3 kilo? Yang bagus 3 kilo. Kalau 3 kilo mak yang bagus dari depan gak ada gures, berebut gak ya? Coba yang pahit sama preket, ya tendang-tendang agak enak. Ya, jadi kalau kita mempersembahkan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, berikan yang terbaik. Ukur diri kita kayak makan beras. Lema makan beras biasanya 12.000 seliter ya, dikasih berasnya beras apa? Beras rasin. Ya lu agak doyan, jangan. Jadi kalau haul mak kasih yang terbaik. Nih Yarin, gua panitia ngasih jeruk tapi bagus jeruknya, 35.000 sekilo, gua kasih 5 kilo gitu ya. Kasih pisang yang bagus, kasih besek yang bagus, itu yang nanti diterima oleh Allah. Seperti siapa? Anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil, ketika disuruh mempersembahkan barang-barangnya untuk Allah, dan Allah hanya menerima yang bagus. Tuh, yang ngasih preket awas. Ya. Jangan ya, buat orang tua jangan kasih yang apa? Preket. Ingat diri kita. Kita juga nggak doyan, apalagi buat orang ya. Tuh, jadi kalau pengen, kalau besok tahun depan ada yang nyusul, ya nyusul kita doain ya. Maka banyak-banyak apa? Sholawat. Nih Bapak Ibu, Bu, kalau pengen kuburan kita lega sama lebar, terang, kata Imam Abu Lais ada 4 amalannya. Ini jangan sampai kita tinggalin nih. Tahun depan kalau dia mati, alhamdulillah nih 4-4-nya nih. Apa yang pertama? Orang yang kuburannya pengen lega, pengen terang, pengen bersinar, jaga sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Orang yang berani meninggalkan sholat, berarti dia berani melanggar perintah Allah. Hati-hati. Orang nih kalau udah mati, masuk ke liang kubur, ini kalau mati kita kan masuk ke kuburan, yang pertama kali disiksa bagian kepala, caplok sama ular langsung ya. Tapi kalau dianya sering sholat, nggak pernah ditinggal, sholat yang pernah ditinggal diganti, dikodok, sholat udah nongkrong di kepala itu. Kata sholat, jangan disiksa kepala orang ini, karena orang ini rajin sholat. Tuh, hati-hati yang pada ninggalin sholat, nauzubillah ya. Makanya orang, Bapak Ibu sekalian, nih ibu-ibu saya tanya, Bu, mau pengen anaknya cerdas nggak? Mau pengen anaknya pinter nggak? Istri Nabi yang paling cerdas siapa? Aisyah. Kenapa Aisyah orang yang paling cerdas? Nih ibu-ibu saya tes nih, cerdas apa enggak? Cerdas apa enggak? Kan orang kalau belajar gini Bu, ada yang belajar cepet nangkepnya, kalau diajarin cepet nih bisanya, lama sama lupanya. Ada orang yang lama buat nangkepnya, berulang-ulang kalau bisa juga ya, cepet sama lupa. Lah baru pulang pisan dari sini, Mak tadi haul ceramahnya apa? Haul gitu ya, baru pulang. Itu namanya lama nangkepnya, cepet apa? Lupanya.
Ada orang yang cepat nangkepnya, susah lupanya, yaitu Aisyah. Aisyah tuh kalau belajar sama Nabi, ceret masuk, ama lupa susah. Yang di sini nomor berapa tuh? Kayaknya lama nangkap sama cepat melupa ya, gitu. Jadi Aisyah itu kenapa ibu sekalian? Orangnya cepet nangkep, cepet pinter, lama atau enggak pernah lupa, susah melupa. Salah satunya Aisyah enggak pernah ninggalin sholat sunnah. Sholat sunnah, ya. Berarti wajibnya udah nggak dihitung tuh. Jadi kalau orang pengen pinter, Bu, yang wajib jangan ditinggal sholatnya. Yang sunnah jangan ditinggal. Besok masuk Ramadan, ibu udah catat-catat ini yang sunnah apa? Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, catat, Bu, semuanya. Nggak ada yang ketinggalan. Kenapa? Pengen anak saya pintar. Makanya orang itu, Bu, lebih baik diajarin sholat dulu buat anak biar dia cerdas. Ya. Ini gimana anaknya mau sholat, orang emaknya udah bedug maghrib masih tiktokan. Betul nggak, Bu? Ini kira-kira ibu-ibu kalau mau tidur yang dibuka tiktok apa sholawat? Kong botan makali nggak ada ya? Udah nenek-nenek, udah kisut, udah ompong, dasar doang goyang di tiktok ada kong botan cucunya. Ya, kira-kira kalau tiap hari mau tidur, TikTok yang dibuka, TikTok nolongin kita nggak kalau di alam kubur? Oh, tahu tapinya ya. Yang nolongin kita siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen tahun depan dihaulin dan kuburannya terang, jangan tinggalin apa? Sholat. Mulai sekarang dicek sholat berapa kali yang saya sudah tinggal, buru-buru diganti. Nanti kalau udah tua mak ya boro-boro ganti sholat, ruku aja kakinya gede-gede dengkulnya, ya duduk udah pada asam urat, udah pada kesemutan, lagi muda males sholat. Mumpung sehat, mumpung bisa ruku, mumpung bisa sujud, sholat jangan pernah terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kan pencetak anak-anak menjadi pintar. Itu ditangani emaknya. Ya. Ibu-ibu wajib soleha. Bu, saya tanya. Mau ibu yang soleha, suami kurang soleh? Atau suami yang soleh, istri yang kurang soleha? Mau mana pilih? Nah, iya. Kan nyuruh milih, Bu. Ibu seandainya nih punya laki soleh, istrinya kurang soleh, kurang doyan sama ibadah, ya, baca Quran kagak, ngaji kagak, sholat kadang-kadang. Atau ibu pilih ibunya yang soleha tapi suaminya rada bleden, mau mana, Bu? Nggak enak banyak. Kalau disuruh pilih, mendingan ibunya yang lebih soleh daripada suaminya. Kenapa, Bu? Karena anak lebih banyak sama emaknya. Ya, yang ngandung emaknya, hamil 9 bulan. Coba kalau emaknya solehah, setiap kali ngusap perut dibacain ayat-ayat Al-Quran. Ya, Bu ya. Lah coba kalau kurang soleh, goyang domret, begitu, Bu ya. Ya. Kemudian lahir, yang nyusuin, yang netain emaknya 2 tahun. Ada bapaknya netain? Nggak ada, malah bapaknya berebut. Kadang-kadang udah malam, udah gelap, salah megang. Lah ini bapaknya bukan pala bayi anaknya, pala bapaknya mau perengus. Ya. Karena sebelah bayinya sebelah bapaknya berebut ya. Masih ada tuh bapak yang begitu, Bu? Ada katanya. Kalau ada daripada ompong giginya, Bu ya. Nah kemudian dia mengasuh, yang mengerawat siapa? Ibunya.
maka ibu itu madrasah pertama buat anak. Maka ibu perannya besar untuk mencetak anak-anaknya biar pinter, anak-anaknya biar berakhlak, anak-anaknya biar jadi. Coba ibu lihat dah, banyakan mana kalau ada suami istri, istrinya meninggal, punya anak 5, kira-kira anak keurus nggak dia sama laki? Jarang. Tapi kalau ada suami istri, suaminya meninggal, anaknya 7, diurus sama sama istrinya, keurus nggak? Urus. Jarang perempuan ditinggal mati mikirin kawin lagi. Coba laki, ya kuburan masih apa? Masih basah. Dia udah ngeririk, mana ada janda ya, mana ada janda. Ada di sini ada. Maafin saya. Kagak beda maksudnya. Ya, itulah perempuan, Bu. Makanya perempuan luar biasa. Saking luar biasanya Allah angkat derajatnya. Satu-satunya dalam Al-Quran ada nama surah An-Nisa. Nggak ada surah Ar-Rijal, nggak ada. Ya, adanya surah An-Nisa. Spektakuler, Bu. Ya, bukan di situ saja, Bu. Angkat tangan, ibu nangis malam, sholat malam, doain anak. Enggak ada doa yang tidak ditolak doa seorang ibu. Contohnya siapa, Bu? Siti Hajar. Ditinggal pergi sama lakinya, ditaruh di Mekah, cuma 2 orang diri, anaknya dan ibunya, enggak ada kehidupan, kiri kanan gunung batu, enggak ada masyarakat, enggak ada tetumbuhan, enggak ada mata air. Hajar ditaruh sama anaknya, lakinya pulang ke Palestina. Tapi Hajar tetap ridho dan ikhlas karena itu perintah Allah. Maka disitulah perjuangannya seorang ibu. Nggak pernah frustasi, nggak pernah putus asa. Ya, makanya ibu-ibu sekalian besok ya, kalau ada anak minta duit, jangan bilang begini, sono mau buah palu, buah mulu minta lu ya, begitu Bu ya. Kenapa ibu sekalian? Infak orang tua buat anak lebih utama nilai sedekahnya daripada ibu bapak ngasih sedekah biasa. Ini mamanya najis taklim, ada kroket jalan, sama ngasih uang jajan anak, lebih utama sedekah itu daripada sedekah biasa. Maka besok kalau ada anak minta duit, jangan bol kuning buntut kasir. Ya, berebut ya Bu ya. Tuh, satu, kalau pengen kuburan kita apa? Terang dan lega. Kedua, kata Imam Abu Lais, biar kuburan kita terang, lega, banyakin sedekah. Walaupun sedekah sama anak, nggak apa-apa. Hari ini sedekah juga. Maka siapa yang paling banyak hari ini sedekahnya, maka dia yang paling berkah. Pasti itu Bu, pasti. Ya. Maka kalau haul itu ada nilai sedekah, nggak usah bekia-kia. Dari panitia dijatahin 10 besek, biarin 10 besek, gua kasih 20 besek. Gitu. Jangan dikasih 20 besek, dikurangi 15 besek. Ya Bu ya. Itu nilai sedekah dan itu akan menjadi cahaya di alam kubur. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ya, makanya orang kalau haul pasti dibacain Al-Quran. Buat kita Bapak Ibu nih yang masih hidup, ya jangan pernah lepas baca Al-Quran. Minimal tiap hari Yasin. Habis maghrib Yasin, kalau nggak sempat habis Isya, kalau nggak sempat habis subuh. Kata Nabi apa? Man qara'a Yasin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang kalau malam harinya baca Yasin, dosanya di pagi hari Allah hapus. Jangan ditinggal baca Yasin. Kalau pengen terhindar dari siksa kubur, baca Tabarok. Tiap hari baca Tabarok Bu ya. Kenapa Ibu sekalian? Sebisa mungkin kita baca Al-Quran, biar Al-Quran itu menjadi cahaya, menjadi penerang buat kita. Siapa lagi yang nolongin kita kalau bukan amal soleh kita? Makanya kalau haul dibacain Quran, tadi sudah doain nih,
Allahumma inna isyaraina, begitu, hijaban lahum minan nar. Ya Allah, jadikan ini semua menjadi hijab, penghalang masuk neraka. Wasitran lahum minan nar. Ya Allah, jadikan ini semua sitron, yaitu penghalang, ya, supaya dia tidak terkena api neraka. Kemudian apa? Fidaan lahum minan nar. Semua ini adalah tebusan agar uyut, botan, dan semua yang dihaulkan tidak terkena api neraka. Kemudian wa'itsqan minan nar, bebaskan ya Allah yang dihaulkan dari siksa api. Tuh tadi didoain tuh. Alhamdulillah. Yang keempat, yang terakhir Bu ya, biar kuburan kita terang, kuburan kita lega, jangan tinggalkan baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Nah, di sini bacain tasbih tadi. Ya. Ayo, biar kuburan kita, kuburan uyut kita, saudara kita semua, Allah kasih cahaya, Allah kasih lega ya. Kita tasbih bersama-sama. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa. Sekali lagi ya. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Tuh, dah alhamdulillah. Kalau empat-empatnya dijalanin, insya Allah tahun depan kita mati, kuburan kita apa? Lega, terang Bu ya. Mudah-mudahan yang hadir sekarang ini tahun depan hadir lagi. Ya, tahun depan hadir lagi. Mudah-mudahan saya panjang umur bisa nyampe lagi ke sini. Terima kasih banyak keluarga besar Uyut Botan yang masih percaya sama saya. Tiap tahun hadir, alhamdulillah. Ya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, ini sebetulnya saya dari malam Bu, belum ngaso-ngaso. Tahaul tiap malam. Ya, tadi pagi manasik, habis manasik langsung ke sini. Belum pulang lagi nih kayak Bang Toyib. Makan aja belum ya Bu ya. Ya, ini ngiter aja ngiter. Mohon doanya Bu, satu biar sehat. Karena alhamdulillah sekarang saya sudah punya KBIH sendiri. Namanya KBIH WAC, Wafiz Al Amin Center. Buat Bapak Ibu yang pengen daftar haji, daftar umroh, silakan kontak di saya. Ya, kalau yang suka TikTok, tinggal buka di TikTok. Nama TikToknya KBIHU WAC. Kalau pengen masuk YouTube hari ini, insya Allah buka aja nama saya Nur Anwar Amin atau KBIHU WAC, sama di YouTube-nya. Ya, mudah-mudahan kalau ibu bapak pengen daftar, karena mah gampang, murah, 1 juta udah punya porsi. 1 juta ibu datang ke rumah saya, daftar haji langsung ke Pemda. Nanti sisanya ibu cicil tiap bulan di Indomaret, di Alfa, 600.000 tiap bulan. Ya, murah nggak tuh? Murah. Nyicil motor berapa? 2 juta tuh. Nah, haji 600.000. Nanti nunggu sampai 26 tahun. Iya,
Lah makanya kalau nggak buru-buru, udah buru gempor. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau daftar sekarang, walaupun usianya udah 60, kaki udah sakit-sakitan, pulang daftar haji baru sebulan mati, umpamanya ya, alhamdulillah dapat pahala haji. Tapi kalau belum daftar, belum dapat. Ya, nanti tahun itunya dibadal hajikan. Kalau nggak dibadal haji, digantiin buat anak, boleh. Makanya ibu bapak yang punya anak usia 12 tahun, langsung daftarin. Nanti dia berangkat dalam usia masih muda. Nuntun kita yang udah tua. Ya, tinggal 600.000, gampil kata orang sini mah. Ya, bismillah. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita udah daftar mah alhamdulillah. Atau ibu-ibu mau pengen nabung dulu, udah komplit baru daftar, boleh. Nanti saya bukain buku tabungannya. Jadi nanti kasih KTP, kasih kakak, langsung saya bukain rekeningnya. Ibu tinggal transfer ke situ tiap bulan sesuai dengan kemampuannya. Namanya nama ibu sendiri, bukan nama saya. Jadi kalau saya mati bisa ibu ambil. Yang penting ketika nabung jangan diambil-ambil. Kalau diambil-ambil nggak jangan nyampe-nyampe Bu ya. Dah, mari kita baca suratul Fatihah. Dengan Fatihah ini Allah undang saya untuk bisa jadi tamumu, ya baik haji maupun umroh. Kan enak nih, semua satu uyut botan pergi haji pergi umroh bareng. Ya Bu, sepesawat lah, botan semua. Ya, mantap nggak tuh ya? Ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua apa yang kita niatkan Allah qabul, Allah ijabah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon maaf ya, mohon maaf kalau kurang sempurna karena memang leher saya juga lagi kurang sehat, emang lagi kurang sehat Bu, udah beberapa hari ini ya. Tapi saya juga tadi hampir lupa. Habis manasik, terus saya mau beli bensin ke sono ke ke PUP, pas nyampe perjalanan di WA mau sedah lah. Nggak iya ini ya, ada haul, muter lagi ke sono. Akhirnya jadi belum pulang itu Bu ya. Jadi habis ini langsung saya mohon pamit Bu ya, mohon izin dan sekali lagi mohon maaf.